Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kamu pasti pernah mendengar tentang ilmu pelet kan? Kita semua tahu, ilmu satu ini selalu dikaitkan dengan cara memikat lawan jenis, terutama seseorang yang sebenarnya tidak membalas perasaan kita. Ada yang bilang pelet bisa membuat seseorang tiba-tiba jatuh cinta, berubah sikap, atau bahkan menjadi terlalu terikat pada orang yang mengirimkannya. Dan yang menarik, meskipun zaman sudah modern, cerita tentang ilmu pelet tidak pernah benar-benar hilang. Justru makin sering dibahas ketika ada kisah yang terasa janggal, seperti seseorang yang sebelumnya cuek mendadak berubah total, atau seseorang yang terlihat hilang arah, atau hubungan yang tiba-tiba menjadi terlalu intens padahal sebelumnya biasa saja. Pertanyaannya, apakah pelet memang benar-benar ada? Atau semua itu hanya perpaduan antara sugesti, psikologi manusia, dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi? Mari kita bahas. Kalau kita melihat ke masa lalu, jauh sebelum ada teknologi dan pemahaman psikologi modern, manusia sudah terbiasa mengaitkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kekuatan gaib, termasuk urusan cinta. Ketertarikan, rindu, obsesi, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipengaruhi dari luar diri seseorang. Dan dari kepercayaan semacam inilah ilmu pelet mulai dikenal. Di banyak daerah Indonesia, ilmu pelet punya nama dan bentuk yang berbeda. Di Jawa misalnya, populer dengan sebutan jaran goyang, semar mesem, atau pengasihan. Di Sunda, ada pelet putih dan pelet merah, sementara di Bali, ritualnya lebih simbolis dan sering melibatkan sesajen. Masing-masing tradisi punya caranya sendiri, tapi tujuannya sama, mempengaruhi hati dan pikiran seseorang dari kejauhan. Yang menarik, tidak semua ilmu pelet disebut sebagai ilmu hitam. Sebagian masyarakat justru menganggap pelet sebagai cara halus untuk memperbaiki hubungan atau sebagai langkah terakhir setelah usaha biasa tidak berhasil. Tentu saja ini bukan berarti praktiknya aman atau dibenarkan, tapi ini menunjukkan bagaimana masyarakat memandangnya. Kalau kita mengikuti cerita dari orang-orang tua, ilmu pelet sering digambarkan seperti sesuatu yang sangat kuat. Ada yang bilang korbannya bisa jatuh cinta dalam hitungan hari, ada yang mendadak menuruti apapun, bahkan ada yang disebut-sebut sampai tidak bisa hidup tenang jika tidak bertemu orang yang mengirim ilmu pelet itu. Tapi kisah-kisah seperti itu biasanya sangat bergantung pada sudut pandang. Kadang perubahan sikap seseorang yang sedang jatuh cinta bisa terlihat tidak wajar bagi orang lain, lalu dianggap sebagai terkena serangan pelet. Atau seseorang yang patah hati tiba-tiba bertindak impulsif, dan itu dianggap sebagai efek dari ilmu pelet. Disinilah batas antara kenyataan, rasa penasaran, dan keyakinan menjadi kabur. Satu hal yang membuat pelet bertahan dari generasi ke generasi adalah sifat dasar manusia sendiri. Semua orang pernah jatuh cinta, dan tidak sedikit yang pernah mencintai seseorang yang tidak membalas perasaannya. Di saat seperti itu, kerentanan manusia muncul. Saat doa, usaha, dan waktu tidak menghasilkan apa-apa, sebagian orang mulai mencari cara yang di luar nalar. Disinilah ilmu pelet menemukan tempatnya. Mau percaya atau tidak, ilmu ini tumbuh dari kebutuhan emosional manusia, keinginan untuk dicintai meski caranya tidak wajar. Kita masuk ke bagian bagaimana ilmu pelet dipraktikkan. Sebenarnya tidak ada satu cara yang sama di seluruh Indonesia. Masing-masing daerah punya tradisi yang berbeda, tetapi secara garis besar, ritual ilmu pelet biasanya melibatkan 3 hal: niat, media, dan sugesti. Yang pertama adalah niat. Niat adalah inti dari semua ritual. Orang yang melakukan pelet biasanya benar-benar memusatkan pikirannya pada target. Ada yang melakukan meditasi khusus, ada yang menggunakan bacaan tertentu, dan ada yang hanya mengandalkan fokus pada gambar atau nama seseorang. Yang kedua adalah media. Media adalah perantara. Bisa berupa foto, pakaian, bunga, jimat, air, atau sekedar nama yang ditulis di kertas.
Dalam tradisi kuno, media dianggap sebagai sarana untuk menitipkan energi. Dan yang terakhir adalah sugesti. Sugesti adalah bagian yang sering tidak disadari. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa apa yang dia lakukan akan berhasil, pikirannya membangun keyakinan itu menjadi kenyataan dalam persepsi dirinya. Keyakinan yang kuat bisa membuat seseorang merasa seperti benar-benar merasakan efeknya, meski tidak ada pengaruh eksternal apapun. Nah, di titik inilah kita mulai melihat hubungan antara ilmu pelet dan ilmu pengetahuan modern. Dalam psikologi, ada fenomena yang disebut placebo effect, di mana seseorang merasakan perubahan nyata hanya karena ia percaya bahwa sesuatu akan bekerja untuk dirinya. Ada juga fenomena self-fulfilling prophecy, yaitu kondisi ketika keyakinan seseorang secara tidak langsung membentuk perilakunya sendiri. Misalnya begini, seseorang yang merasa sudah melakukan ilmu pelet terhadap targetnya akan menjadi lebih percaya diri, lebih berani mendekat, dan lebih konsisten dalam berkomunikasi. Perubahan sikap itu bisa saja membuat targetnya mulai merasa nyaman, lalu perlahan-lahan tertarik. Orang luar yang tidak tahu perubahan perilaku ini mungkin akan berkata, "Wah, peletnya berhasil." Padahal sebetulnya tidak ada energi gaib yang memaksa orang lain untuk jatuh cinta. Yang ada hanyalah perubahan cara seseorang bersikap yang kemudian mempengaruhi hasilnya. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus ekstrim? Seseorang yang mendadak obsesif, kehilangan arah, atau berubah drastis. Dalam psikologi, kondisi itu bisa terjadi karena beberapa faktor: trauma, ketergantungan emosional, tekanan batin, atau kebutuhan untuk merasa memiliki seseorang. Ketika seseorang berada dalam keadaan mental yang rapuh, ia lebih mudah terbawa pada sikap yang menurut orang lain tidak wajar. Sementara itu, dari sisi budaya, masyarakat kita sering terbiasa mengaitkan hal yang tidak bisa dijelaskan dengan sesuatu yang gaib. Tekanan mental berat bisa terjadi seperti terkena pelet, padahal ia sedang berhadapan dengan emosi yang belum terselesaikan. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa ritual ilmu pelet, ada tokoh-tokoh tertentu yang menggunakan manipulasi psikologis secara sadar. Mereka membangun suasana, suara, dan kata-kata sehingga seseorang merasa sedang terpengaruh energi. Padahal yang bekerja adalah teknik sugesti, sesuatu yang dalam hipnosis modern pun dikenal. Dengan kata lain, sebagian cerita ilmu pelet mungkin benar terjadi sebagai perubahan nyata, tapi penyebabnya belum tentu karena kekuatan yang tak kasat mata. Pada akhirnya, setelah semua cerita dan penjelasan tentang ilmu pelet, dari orang yang tiba-tiba jatuh cinta sampai perilaku yang berubah tanpa alasan, pertanyaannya tetap satu: ilmu pelet itu benar-benar ada atau tidak? Jika dilihat dari semua kasus yang pernah diceritakan, tidak ada satupun bukti bahwa pelet bekerja sebagai kekuatan gaib yang bisa mengendalikan perasaan seseorang. Yang terlihat justru hal-hal yang sangat manusiawi: sugesti, ketakutan, obsesi, dan kondisi mental yang sedang lemah. Ritualnya mungkin membuat pelaku merasa lebih percaya diri, dan rasa percaya diri itu yang kadang mempengaruhi orang lain. Sisanya hanyalah pikiran manusia yang mudah dibentuk oleh kepercayaan dan cerita yang sudah diwariskan turun-temurun. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.